Tiba-tiba dia ngeliatin gue, ekspresi mukanya yang benar-benar berubah. Kadang sedih, cekikikan, dan kadang cuma diem doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam sieun. Oke, ketemu lagi sama gua Yudi di channel Jurik Misteri. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah lanjutan dari kisah kemarin, misteri horor di Gunung Slamet, terutama di pos 4 Samarantu. Oke. Kemarin gua udah ngebahas cerita di part 4-nya, dimana di part 4-nya ini timnya Bang Leman sama Adul yaitu tim BTS ketemu sama pendaki lain ketika mereka mau turun ke base camp ya. Dan juga review yang kemarin juga Bang Adul ini sama tim yang baru ini dia pas di perjalanan itu ada yang kerasukan ya. Dan apakah mereka bisa mengatasi hal ini dan bisakah mereka sampai ke base camp dengan selamat? Oke, ditunggu kelanjutannya ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, gue ingetin lagi buat kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita semua dan gue makin semangat buat bikin konten-konten tentang kejadian misteri ini biar kalian dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang gue ceritain ya. Oke, JM Misteri dimulai. Setelah menyimak dan gak bisa bantu apa-apa, hanya bisa berdoa. Semoga itu cewek cepet sadar juga. Kesian, lihatnya mana masih muda. Si Sadul gundal gandul tiba-tiba menghampiri gue. Ada empati juga dia dengan kondisi seperti ini. Bang, kenapa lu gak belajar ilmu nyambut setan yang merasuki tubuh manusia? Tanya Sadul rada aneh. Gue kalau punya ilmu kayak gitu, bukan setannya yang gue cabut, tapi yang gue masukin ke badan lu. Mau lu? Tega amat bang, janganlah. Ngerinya gue gak diobatin. Gak ada, gue digabungin nanti sama lu. Jawab Adul memelas. Lagian lu ada-ada aja Dul. Siapa tahu bang, nanti kalau lu bisa ilmu kayak gitu, kita open jasa cabut makhluk lembut yang merasuki tubuh manusia di berbagai gunung. Terang Adul memberikan inspirasi. Bentar Dul, kayaknya ide lu bagus juga ya. Menerima cabut setan via kepala, dada, dan paha gitu. Iya bang, lumayan juga, kan bisa mencet-mencet sambil embreh. Kalau misalkan nggak ada yang kerasukan gimana? Sama lu masukin bang, biar kerasukan. Astagfirullah. Sesungguhnya Allah memberikan kita kelebihan itu untuk membantu sesama, bukan untuk melancarkan sesuatu di jalan yang salah, Dul. Amin, jawab Adul. Kok amin sih, Dul? Amin lah, lu masih ada hati bang untuk menuju jalan yang benar ternyata. Sialan lu kira gue titisan Fir'aun apa? Mas, bantu kita di sini dong, pinta Ola. Oh iya, aku bantuin apa? Jawab gue. Pegangin dulu yuk. Iya mas, kasihan si mbaknya belum sadar juga. Setelah gue gantian sama Ola buat megangin itu korban kerasukan, tiba-tiba dia ngeliatin gue, ekspresi mukanya yang benar-benar berubah. Kadang sedih, cekikikan, dan kadang cuma diem doang. Kamu dari Banten mau ngapain kesini? Tanya si wanita kerasukan ke gue dengan logat seperti kakek-kakek. Mamam dah gue. Oke, diinterogasi segala lagi. Salah apaan gue ya? Tahu gitu mah, pas si orang nyuruh gue pura-pura tidur aja.
Saya kesini hanya untuk menikmati keindahan alam di gunung ini. Selebihnya, saya hanya ingin bersilaturahmi saja, jawab gue. Matanya masih memandang tajam ke arah gue, tapi tidak melotot seperti yang tadi. Seolah agak meredupkan tatapannya ke arah gue. Kayaknya ini Jin dan Jun deh. Ada baik-baik dan asik juga. Gak berontak, gak ngancem-ngancem yang aneh. Kalian susah payah menggapai gunung ini, apa kalian sudah susah payah membahagiakan kedua orang tua kalian? Nah loh, skakmat buat kami semua. Pertanyaan yang umum terdengar, tapi sulit untuk dijawab nih. Emang iya juga sih, kita susah payah menggapai ambisi kita. Tapi apakah kita sudah bersusah payah membahagiakan kedua orang tua kita? Kalian dengan sadarnya meminta izin di tengah-tengah kami. Apakah kalian sudah sadar meminta izin sebelumnya ke orang tua kalian? Tanya si wanita yang sedang kerasukan. Kamu orang Banten, apakah kamu sudah meminta izin ke kedua orang tuamu untuk datang ke sini? Tanya yang kerasukan ke gue. Sudah. Sebelumnya saya sudah meminta izin kepada kedua orang tua saya, dan saya diizinkan. Orang tua saya juga berpesan agar selalu menjaga kearifan lokal warga sekitar. Jawab gue sambil bergidik. Tiba-tiba salah satu wanita lainnya datang dari rombongan Semarang. Merasa ada yang mencolek tangannya serta kakinya, di mana dia merasa ketakutan dengan apa yang dialaminya. Sudah, jangan mengganggu, jawab si wanita kerasukan ke entah siapa itu. Bisa jadi ke makhluk yang iseng mencolek tadi. Kalian segera tinggalkan tempat ini dan sisihkan sisa makanan yang kalian bawa di pos ini. Terang si makhluk yang memasuki wanita Semarang tersebut. Ola yang mendengar itu langsung mempersiapkan sebagian sisa logistik dan menyisipkan 2 batang rokok di tengah makanan yang disiapkan. Inilah adat istiadat yang harus kami jaga. Ada beserta perilaku kita sendirilah yang mengundang berbagai macam gangguan makhluk astral di kawasan Gunung Slamet ini. Berbagai daerah di Indonesia mempunyai adat atau kebiasaan yang berbeda. Kita sebagai kaum milenial harusnya merawat serta menjaga budaya tersebut dan jangan merusak, baik itu alamnya ataupun budaya itu sendiri. Oh, jadi ini alasan kenapa Ola bawa rokok, tapi gak bawa korek. Tapi bisa aja emang kebenaran gak bawa kan, gumam gue. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya si wanita tersadar dan Ola segera memapa dan mengajak kami untuk segera turun ke pos Bambang-Bambangan. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa, kami berhasil melewati pos 2 dan tibalah kami di pos utama, yaitu Bambangan. Setelah mengecek kondisi wanita, korban kerasukan, dan semua kembali normal, akhirnya rombongan BTS dan rombongan asal Seberang tersebut harus berpisah. Lantaran Ola mengajak kami semua untuk beristirahat di rumahnya dan bermalam di bumi Jawa Tegal, Jawa Tengah. Perjalanan berbalingnya ke Tegal pun dilakukan dengan view pembukitan dan masih dengan Gunung Slamet tentunya. Akhirnya kami tiba di bumi Jawa. Nampak Mela dan Bang Buluk serta lainnya sangat terlihat kelelahan. Kakak gue dan Adul langsung mencari warung terdekat di area rumah Ola. Lantaran stok udut gue habis semenjak di pos Bambangan tadi. Bang, gile. Cewek Tegal, meski medok ngomongnya tapi cantik-cantik ya. Ujar Adul lirik sana sini. Please deh Adul, jangan jelalatan gitu, santuy. Kita main santuy. Sadul yang terpesona dengan wanita lokal mulai bertingkah konyol, dimana sering banget pas kita berpapasan dengan wanita lokal setempat. Adul nanya memakai bahasa Jawa guys. Dengan tanya Adul kepada wanita yang berpas-pasan. Hanya lemparan senyuman yang didapat oleh Sadul. Mungkin salah memakai kalimat kali ya. Entahlah, gue aja kagak paham sebenarnya. Dengan tanya sekali lagi si Adul ke berbeda wanita. Apaan sih lu Dul? Dengan di mulu. Muka lu kayak kendi. Ajaran gue dong bang.
Minta adul. Gue aja kagak ngerti gimana gue ngajarin lu. Setelah kita berucap ning endi ke berbagai wanita lokal di sini, akhirnya gue dan Adul kembali ke rumah Ola membawa sebungkus rokok beserta kopi hitamnya pasti. Cuaca di sini bisa dibilang lumayan sejuk. Memang di sekitar rumah Ola dikelilingi perbukitan dan lahan perkebunan milik pamannya. Jadi jangan mandi deh, besok aja deh kalau kata orang Sunda mah ngawirwid euy. Setelah berkenalan dengan orang tua Ola, kami pun larut dalam obrolan mengulas pendakian selama di Gunung Slamet. Ada pertanyaan yang masih banyak mengganjal di benak gue mengenai problem rombongan pendaki asal Semarang tersebut. Ola pun menjelaskan singkat, ternyata di rombongan tersebut tersesat di pos 6, seakan ada yang mempermainkan mereka di trek pendakian. Terpaksa Ola dan Bang Buluk mengajak dan merayu rombongan tersebut untuk kembali turun. Adapun penyebabnya, kenapa Ola tidak memberitahukan semuanya kepada kami. Alasannya agar kami tidak kapok dan bisa kembali menapaki Gunung Slamet bareng dia. Aku padamu Ola. Itulah seberkas cerita masa lalu gue dan tim BTS. Berbagai macam kondisi dan rintangan berhasil kami lewati bersama. Selalu ada sukacita di setiap langkahnya. Selalu ada orang baru dan pengalaman baru di setiap ceritanya. Selalu ada drama dan cinta, misteri dan komedi. Jagalah budaya serta adat istiadat warga sekitar. Jadikan doa sebagai senjata perjalanan. Karena hanya izin darimu ya Allah, kami bisa menapaki atap tertinggi di Jawa Tengah. Selalu ada tawa dan canda, beriringan bersama, sedih ataupun bahagia. Selalu ada doa Mamar Sanda. Dan selalu ada perhatian dari Mela, serta kasih sayang dari Ola. Tiba keesokan harinya, Ola mengajak gue ke atap rumahnya, di mana atap rumahnya itu atap yang berlapis beton coran. Kapan-kapan kita mencak lagi ya mas? Tanya Ola. Semoga kita dipanjangkan umur dan disehatkan selalu ya. Amin. Tidak banget. Gak mas, Gunung Slamet pagi ini? Tanya Ola dengan senyum paginya. Semua terlihat makin indah karena kamu berada nyata di depanku. Bukan lagi lewat dunia maya. Aku tresna sampean mas, ucap Ola. Jong juga tresna sampean, jawab gue. Sekian. Gimana guys ceritanya? Lumayan serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke. Di sini gue bisa ngambil pelajaran ya. Nanti juga kalian juga bisa ngambil pelajaran juga bahwa memang ketika kita datang ke suatu daerah, kita harus bisa beradaptasi dengan daerah tersebut. Terutama juga kita harus selalu mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada di suatu daerah, karena memang tiap daerah itu punya tata tertib yang atau peraturan yang harus dijalani itu beda-beda itu loh. Jadi gue saranin buat kalian yang mau naik gunung untuk selalu mematuhi peraturan yang ada di suatu daerah, dan juga kalian juga harus selalu ketika kalian yang ingin mendaki gunung selalu dalam keadaan fit. Juga jangan lupa satu lagi, sebelum kalian melakukan pendakian gunung, kalian juga harus izin dulu ke orang tua. Terus jangan lupa berdoa juga kepada Allah biar kalian naik dan turun gunung itu selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya. Terus gue ingetin lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita semua dan gue makin semangat untuk membuat channel ini ya. Oke, Jam Misteri berakhir.